Cuma dia satu-satunya capres yang berani nyemprot Kalian duta pilih besar siapa? Italia di forum akademisi SIS. Now, Gimana bang? we don't really need Europe anymore. Ini yang saya suka dari Pak Prabowo. Dia punya keberanian buat nunjukin di mana dia berdiri ketika nanti dia jadi presiden, buat take the lead kebijakan luar negeri Indonesia. Jadi di forum ini Prabowo ditanya sama Brother Benedetto Latteri sebagai perwakilan Italia soal gimana sikap beliau ke depan buat ngadepin Uni Eropa. Dan jawaban dia out of mind banget guys. Ya biasanya kalau politisi-politisi mah main aman aja ya kan. Jadi dipuji-puji aja tuh Uni Eropa. Tapi beda nih sama Pak Prabowo. Uni Eropa loh ditelajangi sama dia. Uni Eropa dibilang nggak punya moral hubungan internasional, standar ganda soal isu keamanan kawasan. Bahkan sampai dia bilang suatu saat mungkin aja Indonesia ini nggak butuh Uni Eropa. Tentu argumen ini muncul karena kemampuan Prabowo buat ngeliat dan memetakan posisi Indonesia ke depan buat ngadepin fenomena geopolitik internasional. Apalagi pemahaman Prabowo soal posisi Indonesia sebagai natural leader kawasan di Asia Tenggara itu bisa banget dijadiin bahan bargaining position dan ngumpulin solidaritas kawasan buat ngelawan Uni Eropa baik itu di bidang ekonomi sampai kebutuhan pertahanan. Ya mau nggak mau perlu diakui ya, jam terbang dia di Menhan nih ngebuat dia overpower sih dibanding capres lain kalau ngebahas isu geopolitik. Walaupun kalau kita lihat di detail videonya di CSIS masih ada hal yang perlu dikritisi sih soal bahasan Pak Prabowo terutama di isu welfare state. Jadi gimana menurut kalian? Keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semua sekarang punya usaha sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan semua sudah menemukan pasangannya. Jadi itu ya. Jadi kalau kita lihat dari video awal itu memang saya pribadi, mungkin teman-teman juga sependapat dengan saya bahwa kita selama ini tidak salah pilih guys ya. Bahwa yang akan pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang dibenci oleh orang sana ya. Jadi selama ini ya Prabowo sudah membuktikan siapa dirinya sebenarnya, dan dari visi misinya beliau yang kemarin itu bisa kita tarik kesimpulan lah bahwa sebenarnya bagaimana sih seorang Prabowo ingin Indonesia ini di mata dunia ini dipandang sebagai negara yang luar biasa lah gitu ya. Tapi itu video pertama. Tapi ini ada video-video menarik ini. Seperti biasa kita ubah sosial media tentang bagaimana sih respon para netizen terutama ya anak-anak abah tuh ya. Ini seru sebenarnya. Kenapa saya terus murid? Karena ini memang seru gitu kan. Seru komenannya, seru videonya dan sebagainya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya kita saksikan bersama dulu. Ini dia videonya. Ini kenapa ini cewek cakep nih? Nah tuh ditanya tuh ya, ditanya tuh. Logika aja ya gini, makan siang gratis. Ya udah kita nggak usah tuh yang namanya capek-capek harus kerja penting tulang cari duit, nggak usah. Udah ada yang membiayai hidup kita, susu juga gratis, makan gratis, ya udah. Tapi ngerti nggak sih definisi ibu hamil sama anak-anak itu kayak gimana? Iya kasih tahu. Semua orang tuh bukan anak-anak cuy. Kasih tahu. Gitu nggak dikasih makan gratis nggak perlu. Ini makan misinya buat anak-anak, makan gratis sama ibu hamil. Kalau ada yang bilang lu enak nah susu gratis, nah nanti SPG susu bakal laku. Gak gitu ceritanya. Please kita pakai logika, kita pakai logika. Betul. Kita bukan mementingkan untuk diri kita sendiri, ini buat orang lain juga. Diingat lagi ya, sekali lagi untuk anak-anak sama buat ibu hamil, bukannya untuk anak babi. Itu ya, program makan gratis itu sekali lagi selalu saya juga bicara bahwa ini untuk anak-anak ya, untuk ibu hamil juga tuh ya. Dan anak-anak yang kurang mampu tuh, bagi anda-anda yang udah besar, udah tua, udah mangkatan apa segala macam ya, malu lah ya masuk dikasih makan gratis ya. Itu ya, jadi harus dipahami juga. Dan selalu saya bilang juga bahwa visi memberikan makan, program memberikan makan gratis untuk anak itu jauh lebih masuk akal ya. Ketika ada di sebelah sana yang membuat visi bahwa PBM gratis tuh, ibu hamil akan digaji tuh, yang membebaskan ini. Banyak tuh yang menurut logika itu, apalagi membangun kota setara Jakarta di sekian provinsi itu nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Ini program makan gratis untuk anak-anak, untuk anak SD tuh ya. Coba cek tuh, mohon maaf ya, negara-negara wilayah kita juga tuh ya yang mengalami gizi buruk dan sebagainya. Tapi yang lucu ini ada dari kubu sana yang menolak makan gratis, tapi kenyataannya pada saat kampanye nih, lihat nih, walaupun memberi makan gratis tuh, tentu dia paket tuh nasi bungkus, dia kira tuh ya.
Tuh. Ayo semangat teman-teman. Semangat. Kasihan Iya. yang uangnya kecil buat itu. Jangan nyalon sih. Ayo Bang, ada gratis. Tuh. Nomor 1. Jangan lupa buat apa, Bang? Nah, tuh kampanyenya tuh. Nah, tuh ya. Dari ini lebih apa ya? Lebih bagus lah kalau dikasih bansos tuh ya. Kemarin kan mereka itu semangat sekali bansos apa segala macam untuk bisa mendapatkan suara. Tapi kayaknya kalau bansos itu lebih layak lah ya daripada itu ngasih nasi bungkus biar dipilih ini gitu ya. Ini lebih masuk akal, lebih tidak manusiawi kayaknya itu nasi bungkus itu satu suara, Masya Allah. Tapi tidak usah khawatir, masyarakat kita udah pinter ya. Oke lah, kita dikasih bansos kemarin untuk salah satu memilih gitu kan. Tapi itu lebih menghargai orang tuh ya daripada hanya nasi bungkus terus minta suara. Yang saat ini sudah menerima suap, kita doakan anak cucu keturunannya dimaafkan oleh Allah. Doanya kok begini ya. Omong-omong, udah kedengeran mungkin. Ada katanya 3 sampai 5 udah 5 paket. Doanya kok gitu. Omong-omong, hakim ini sudah ada yang 5 paket. Makanya kita berdoa, aminkan bersama. Andaikan hakim ini menerima suap daripada penguasa, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Allah luluh lantaskan keluarganya. Allah hancurkan bangsa yang ada kalau mereka mencuri daripada kecurangan ini. Betul? Kalau sudah diaminkan, waktu yang istijabah, waktu yang berbeda. Itu bahaya tuh, tadi teriak kecurangan. Padahal dia curang juga tuh, ya. Nanti bahayanya apa yang kita doakan ke orang itu kalau tidak terjadi akan kembali ke diri kita loh, ya. Akan hancur sehancur-hancurnya gitu. Ya, ini belum apa sudah berburuk sangka, menuduh orang berbuat curang. Padahal kenyataannya tuh di video tadi juga mereka juga bagi-bagi nasi bungkus. Ya, nyogok lah ceritanya gitu kan. Dan kemarin juga ada video tuh ya, bagi-bagi juga tuh ya, curang juga gitu. Tapi ya ini udah curang, nggak menang. Gitu ya. Kita lanjutin video berikutnya saja tuh. Jadi kita pendukung Amin. Kita mau ngambil makan dari Prabowo. Weh, dapat makan dari Prabowo. Coblos 01. Prabowo. Genset dong. Itu kan lebih layak juga tuh. Amin nomor 1, sumpah demi Allah gue milih Amin, demi Allah. Amin, wallahi amin. Jatuh malu ya. Aduh bang. Apa ya lo membuat video ini dengan harapan orang-orang atau netizen itu bisa tertawa dan ini lo anggap sebagai sebuah bahan candaan dan lelucon. Bagi gue ini sebenarnya sebuah tamparan terhadap pendukung-pendukung Anies seperti lo ini yang dukung Anies. Seharusnya lo tertampar dengan video yang lo buat, bahwasanya lo sebagai pendukung Anies itu meminta makanan terhadap pendukung Pak Prabowo. Apakah mungkin? Apa emang iya di pendukung lo itu atau di pendukung-pendukung Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu tidak memberikan program makan gratis seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Dan satu lagi bahwasanya yang gue lihat dari video ini Pak Prabowo itu memberikan program atau visi misi program kerja seperti makan gratis ini sebelum dia menjadi presiden. Dia baru menjadi calon presiden saja sudah memberikan eksekusi dan bukti nyata bahwasanya apa yang dia katakan itu benar dengan memberikan makan gratis. Tuh ya, dan kalau kita bandingin model bungkusannya itu kayaknya lebih layak tadi. Ya. Tapi katanya nggak mau makan gratis tuh buktinya ngambil juga tuh. Jadi kalau kita ngasih makan gratis wajar program kita gitu kan. Ya, tapi nggak ada tuh juga tuh tadi mama yang ngasih tadi itu harus pilih nomor gini ya, harus pilih nomor gitu ya kayak sebelumnya itu. Tuh nasi bungkus dan bungkusnya sedikit lagi. Ya, ayo. Aduh, lucu memang nih Abah nih. Kita lanjutin nih.
Gue cinta Anies. 2017 gue coblos Pak Anies. Gue tinggal domisili satu kelurahan sama Anies Baswedan. Kalau dia menang jadi presiden, gue juga ikutan bangga. Satu kelurahan sama presiden. Harga rumah gue pasti naik. Jadi gue ngomong apa adanya aja nih. Kemarin waktu Pak Anies ngasih nilai 11/100 ke Pak Prabowo itu itu blunder berat yang akan dibayar mahal. Percaya gue. Kenapa? Karena kemarin ngomong 11/100-nya sambil ketawa ketiwi. Sebut aja berapa? 11 mas dari 100. Setuju. Itu masalahnya. Ganjar ngasih 5 ya udah selesai. Ini 11/100 sambil ketawa ketiwi. Ini bukan masalah bener atau salah, bukan masalah boleh atau enggak, bukan. Ini masalah orang Indonesia. Majority nih orang Indonesia ngeliat bapak itu kemarin pas bagian itu tuh, bapak kayak bawang merah. Sinetron zaman dulu tuh ya bawang merah, yang mainin Nia Ramadhani. Itu bapak kemarin tuh. Nah, bawang putihnya Revalina S. Temat itu Prabowo kemarin. Jadi begitu ya. Kemarin itu juga sama. Sebenarnya awalnya saya juga memilih menetapkan pilihan pada pasangan itu ya. Tapi setelah debat kemarin memang membolak-balikan semuanya lah ya. Jadi tidak seharusnya orang yang kita anggap sebagai orang yang luar biasa, orang yang punya etika besar, orang yang punya ilmu besar akan melakukan seperti itu. Jadi disitulah sebenarnya saya berhenti, bahkan sekarang ini aduh saya bilang ya. Tapi itulah pilihan, itulah ketika Allah memang membolak-balikkan hati. Ada saja ya, kalau sudah garis nasib itu memang ditentukan kemana, itu Allah akan selalu memberikan dan Allah akan selalu ngasih jalan tuh ya. Jadi harus percaya sama takdir tuh, semua ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutin video berikutnya. Ya Allah, boleh berkuasa maha membolak-balikkan hati manusia. Ya Allah. Sama berdoanya gini. Ya Allah, hari ini adalah pertaruhan kami sebagai bangsa Indonesia di tangan hakim Mahkamah Konstitusi. Mereka akan memutuskan sesuatu, apakah berpihak kepada Engkau ya Allah atau berpihak kepada iblis setan yang durjana ya Allah. Kami mengetuk di siang ini kepada ya Allah. Berikan hati para hakim yang mulia, hakim Mahkamah Konstitusi untuk berpihak kepada kebenaran ya Allah, berpihak kepada rakyat yang sudah dizalimi, yang sudah diinjak-injak, yang sudah dihina ya Allah. Astagfirullah. Engkau maha segala-galanya ya Allah. Engkau telah buka aib-aib mereka satu persatu, kejahatan mereka satu persatu di depan mata kami. Kami sudah melihat ya Allah. Tinggal Engkau selesaikan, finishing ya Allah. Selesaikan mereka ya Allah. Rubahlah nasib kami ya Allah. Dan kami berjanji untuk menegakkan keadilan, untuk taat kepada-Mu ya Allah. Jika kami diberikan kebenaran, diberikan penegakan keadilan ya Allah. Dalam ajaran Islam, koreksi saya kalau salah ya, dalam Muslim ini memang Muslim satu dengan Muslim yang lain itu adalah saudara, ya. Jadi kewajiban saudara itu adalah saling mendoakan kebaikan, ya, saling mengingatkan di jalan kebaikan dengan cara yang baik tuh. Tapi kenyataannya yang kayak gini-gini nih yang membuat stigma orang kepada Islam itu jelek gitu, ya. Mendoakan saudaranya harus dengan berteriak, terus harus dengan mencaci, nauzubillah ya. Tapi ya mau gimana lagi lah. Kita lanjut video berikutnya. Ini Bang Egy ya. Ini Bang Egy nih. Sekarang jangan ngarapin mereka. Kita ini lewat pusat analisis data nih ngapain? Aku cuma ngumpulin data-data aja. Data udah jelas kayak begini kok. Justru lewat podcast ini atau lewat wawancara ini oleh Zoom ini yang punya kesadaran, ada Adinda Ismail Yusanto yang punya masa jutaan itu, HTI-nya itu. HTI kan bubar di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin dong itu. Saya udah gerakin yang saya punya, tapi kan nggak seberapa. Ayo kita sama-sama. Ini peluang melawan kezaliman. Jadi terang-terangan gitu loh. Karena politik itu harus begitu. Jangan politik itu mereka main-main politik dengan cara-cara jahat, curang. Kita ikut-ikutan juga, pura-pura baik, pura-pura ini enggak, kita ditangkap ya ditangkap. Enggak begitu. Enggak perlu lagi mikirin kita ditangkap. Kalau mau gerakan jangan mikirin hukum. Kalau mikirin hukum pasti ditangkap. Itu logika yang sederhana. Terus sekarang yang dibuka aibnya siapa? Yang dibuka sekarang rahasianya siapa? Nih Bang Egy ini sudah mulai nih membuka yang tadi katanya ada secara administrasi memang dibubar, tapi secara masih tuh ya mulai terbuka tuh, hati-hati tuh ya, hati-hati
Ke video berikutnya Anak saja. Abah nih unik-unik ya. Gimana, Inggris Mbakku? cuman kasih ucapan selamat doang ke 02 aja, asumsinya liar banget sampai bikin komentar seperti ini. Katanya pendukung Israel lah dan lain sebagainya. Tapi waktu Abah bertemu dengan dubes AS, Iya. didiemin aja. Iya. Kok malah didukung nih, gimana konsepnya? Gak nanggung-nanggung cerdasnya. Bahkan waktu Amrik ngomongin HAM-nya Pak Prabowo, didukung juga. Sampai komentar, please help us. Apaan help us? Emang lu pada gak ngerasa aneh tuh Amrik ngomongin HAM? Gak ngerasa aneh lu pada sampai minta tolong? Itu satu rombongan tuh logikal falasi semua, gimana konsepnya? Yang nge-like Iya. sampai 6.000 loh. Minimal kalau bisa nge-like komentar model begini sampai 24.000 tuh bisa lah ya buat ngebuka isi surat nih apa. Dibaca lah minimal. Iya. Ya udah, nih saya buka ini. Saya garis merah poinnya, dibaca ya para anak Abah yang cerdas Iya. dan penghuni surga. Indonesia itu sudah memiliki hubungan diplomasi dengan Inggris Iya. selama 75 tahun lamanya. Bahkan lu pada belum lahir, Indonesia itu sudah punya hubungan baik Iya. dengan Inggris. Terus maksud kalian tuh apa? Ditolak gitu kedatangan perwakilan dari Inggris? Yang ada chaos. Jadi saran saya itu kalau ada apa-apa tuh jangan ditelan mentah-mentah. Dan jangan standar ganda, kan kalian bukan motor metik. Aduh, yang ini lagi nih, mbaknya nih. Bodoh dan tolol. Dua yang memilih itu bodoh dan tolol. Iya, Bang. Tapi pandai bekerja, bisa mengatur negara, mempersatukan masyarakat. Beda dengan Anda yang pandai beropini, menyebarkan kebencian Iya. dan fitnah. Betul. Lebih baik mana? Ya, lebih baik dia keluar saja, Bang. Lebih baik dia ditangkap aja lah. Rumahnya bisa berkuar-kuar di pinggir jalan, berdemo, entah itu dibayar. Bayar pasti. Bayar pasti. Mana ada yang gratis, Bang? Bayar pasti. Tidak memikirkan kebutuhan di rumah. Itu kan sama aja ini. Iya. Pandai bersilat lidah. Betul, bayar pasti tuh. Kalah ya kalah. Iya. Nggak usah bawa-bawa rasis seperti itu. Itu rasis loh. Hati-hati aja buat bikin perpecahan itu. Iya. Saya cuma mau bilang kepada Bapak Prabowo, pantas saja Pak, pantas saja Bapak Jokowi memilih Anda, bukan memilih Ganjar, pantas saja. Dikarenakan memang sosok Prabowo yang saya kenal dulu berbeda dengan sekarang. Iya. Orang yang lebih berjiwa besar, orang yang lebih dari dulu sih legowo, sebenarnya, gitu Bang. kan orang Jawa bilang, seperti itu. Dan panjenengan itu sudah menunjukkan kapasitas jenengan itu seorang negarawan yang luar biasa. Kalau dipikir-pikir jenengan itu dizolimi ya, disakiti oleh Ganjar, oleh Anies, oleh pendukung-pendukungnya. Di saat pendukung Anda mau turun ke jalan, walaupun itu aksi damai, Anda tidak memperbolehkan. Bahkan Anda menunjukkan sikap yang tegas bahwa pendukung Prabowo tidak boleh turun ke jalan hari ini, kalau nggak salah Jumat ini ya, nggak boleh. Kita harus tetap menjadi pendukung yang bijaksana, tidak perlu ada perlawanan apapun ya, karena nantinya juga akan terlihat lah ya bagaimana keputusan MK ini ke depan. Ya, mudah-mudahan Pak ya, doa saya amin. panjenengan insya Allah menjadi presiden dengan Mas Gibran wakil presiden 2024 yang akan meneruskan Bapak Jokowi untuk bangsa ini. Saya percaya panjenengan dan saya mengharapkan panjenengan bisa menciptakan bangsa ini lebih baik lagi. Karena kepercayaan Bapak Jokowi kepada panjenengan adalah kepercayaan saya kepada panjenengan juga. Salam sehat ngagem panjenengan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. NKRI harga mati. Masa 96,2 juta pemilih 02 dituduh memilih 02 karena terima bansos, kan penghinaan. Penghinaan, betul, Bang. Betul sekali. Iya kan? Ya. Buktinya apa? Itu di kota-kota besar loh. Iya. 02 banyak suaranya. Ya. Ya. Jakarta, Surabaya, Betul. Bandung. Masa karena bansos milihnya? Ini kan pelecehan dan penghinaan terhadap akal sehat kita. Itu. Jadi saya udah bilang ke teman-teman, ya udah. Kita nggak, bukan ini caranya, tapi lama-lama kan kita juga nggak tahan. Mereka juga nggak tahan. Gitu loh. Betul. Ya bukan memanaskan situasi. Mereka ini kan merespon terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh yang lain gitu. Kita sih menghimbau udah damai aja lah, ya kan? Damai itu indah. Iya.
Tuh ya, jadi damai itu indah saudaraku ya. Jadi udahlah ya. Janganlah buat lagi situasi ini menjadi keruh, buat situasi ini menjadi panas itu. Karena sebenarnya dari kemarin Anda melakukan semua itu tidak ada ngaruh juga gitu ya. Teman 100, 200 siapa yang mau denger gitu. Ya, walaupun memang di lapangan kemarin tuh meledak sekali, hampir jutaan tuh. Tapi begitu ada yang kamu anggap sebagai kecurangan kayak gini, sepi tuh. Ya jadi yang bayaran itu yang mana gitu loh. Tapi di akhir video selalu jaga persatuan, jaga kesatuan serta persaudaraan kita. Jangan sampai Indonesia yang begitu indah ini nauzubillah rusak karena tingkah laku kita. Jadi sekian videonya, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.